belajar di bab 1 ya, mengenai sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, bab apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi tersebut? Ya, yang pertama, kita akan membahas sejarah singkat biografi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan membahas sejarah risalah hidup Islam hadir. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, 50 hari sebelum peristiwa sejarah itu berlangsung, atau dikenal dengan peristiwa Tahun Gajah. Ketika Raja Abraham, gubernur dari Yaman, mempunyai inisiatif untuk menghancurkan Ka'bah karena beliau menginginkan Ka'bah yang menjadi pusat keramaian itu berpindah ke gereja. Kemudian Raja Abraham bersama pasukannya yang menunggangi gajah berjalan ke Mekah. Kemudian di tengah perjalanan, Raja Abraham beserta pasukannya penunggang gajah berhenti dan gajah-gajah tersebut ingin berbalik arah. Kemudian dari situ Raja Abraham bersama pasukannya itu terheran-heran kenapa gajah-gajah itu tidak mau melanjutkan arah ke Ka'bah, tetapi malah berputar arah. Setelah itu muncullah burung-burung dari atas langit yang membawa bebatuan panas di kedua kakinya dan juga di paruhnya. Ketika bebatuan panas itu terkena manusia atau dijatuhkan kepada Raja Abraham dan pasukan gajahnya, maka akan berlubang seperti daunan yang dimakan oleh ulat. Hal ini dilukiskan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5, sehingga peristiwa penyerangan Ka'bah bersama pasukan gajah ini dikenal dengan istilah Tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW diberikan nama Muhammad langsung oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Karena apa? Abdul Muthalib menginginkan Nabi Muhammad itu menjadi orang yang terpuji, karena arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Dan nama-nama Nabi Muhammad itu belum ada di kalangan masyarakat Arab, sehingga Abdul Muthalib menginginkan nama Muhammad sebagai nama cucu beliau. Kemudian Abdul Muthalib menginginkan juga agar Nabi Muhammad menjadi orang yang terpuji di mata Allah dan juga orang yang terpuji di mata umat manusia. Nah, setelah kematian ibunda beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah, pengasuhan Nabi Muhammad itu diserahkan kepada kakeknya atau Abdul Muthalib. Setelah kakeknya beliau wafat, maka pengasuhan Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Hal ini mengakibatkan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang yatim piatu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang mempunyai budi yang luhur, berhati mulia, kemudian berkata jujur, semangat, pantang menyerah, dan memiliki perkataan atau perbuatan yang tidak pernah melenceng dari ajaran agama Islam, atau semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang tercela, sehingga masyarakat Mekah menyebut beliau dengan gelar Al-Amin, yang artinya sangat-sangat dipercaya. Ya, hal ini merupakan salah satu faktor Khadijah, janda yang sangat kaya raya, ingin menikahi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, berhati mulia, jujur, semangat, pekerja keras, dan semua perkataan dan perbuatannya itu tidak ada yang tercela atau sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berusia 24 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun melangsungkan pernikahan, dan akhirnya dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Fatimah. Nah, yang kedua kita akan membahas
mengenai subbab 2, yaitu sejarah risalah hadir. Menjelang diutus menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri dan melakukan taharus. Apa itu taharus? Yaitu meditasi di Gua Hira dengan membawa perbekalan yang cukup seperti membawa roti dan gandum. Kemudian tepat di bulan Ramadan yang ke-21 atau tepat pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi turunlah wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad sangat terkejut, kemudian ketakutan melihat malaikat Jibril dengan tubuhnya yang menggigil. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan wajah yang ketakutan dan badannya yang menggigil, menyampaikan apa yang didapatkannya di Gua Hira kepada istri beliau, yaitu Khadijah. Setelah itu Khadijah menyambut Nabi Muhammad dengan penuh rasa kasih sayang dan menyelimuti tubuh Nabi Muhammad SAW dan juga menenangkan hati beliau. Kemudian Khadijah pun pergi ke rumah saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, untuk menyampaikan ataupun menceritakan apa yang didengarkannya dari Nabi Muhammad kepada Waraqah. Kemudian Waraqah berkata kepada Khadijah, "Sungguh suamimu telah diberikan wahyu." Lalu Waraqah berkata, "Agar suamimu itu tetap tabah dan sabar." Kemudian Khadijah pun pulang menyampaikan apa yang disampaikan Waraqah kepada Khadijah. Setelah itu, setelah wahyu pertama turun, wahyu selanjutnya itu turun dengan waktu cukup lama. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Nah, yang ketiga kita akan membahas dakwah Islam pada zaman Nabi. Ya, dakwah Islam pada zaman Nabi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dakwah secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita akan membahas dakwah yang secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan Rasulullah SAW untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada keluarga dekat, kemudian kepada kerabat dan kepada sahabat-sahabat beliau. Karena apa? Keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat beliau itu sangat meyakini dan mengimani ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka itu tidak mempunyai keraguan tentang ajaran agama Islam. Setelah itu, orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam itu dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Ya, kemudian turunlah wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, dakwah secara terang-terangan yaitu suatu dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam kepada khalayak umum. Tetapi dakwah ini memiliki rintangan, hambatan yang cukup banyak dan luas. Ya, selanjutnya kita akan membahas subbab yang keempat mengenai rintangan dan hambatan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang pertama, Nabi Muhammad disebut orang gila. Karena apa? Semakin banyaknya orang-orang Arab yang memeluk agama Islam, orang-orang kafir itu iri dan ingin menghancurkan agama Islam dengan menyebut Nabi Muhammad itu sebagai orang gila. Karena Nabi Muhammad itu diada-ada sebagai tukang sihir. Yang kedua, putri Nabi Muhammad dicerai. Dua putri Nabi Muhammad yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum dicerai oleh dua putra Abu Lahab. Karena apa? Abu Lahab merupakan salah satu orang yang menentang dan menolak keras ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi hal itu tidak mengurangi keyakinan Nabi Muhammad dan rasa semangat Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, walaupun dengan resiko dua putrinya dicerai oleh dua putra Abu Lahab. Yang ketiga, Nabi Muhammad mendapatkan teror fisik. Teror fisik yang ditujukan kepada Nabi Muhammad itu dengan cara Nabi Muhammad dipukul. Tidak hanya dipukul, Nabi Muhammad juga dilempari kotoran hewan, kotoran manusia
jika tetap menyebarkan ajaran agama Islam. Tetapi Nabi Muhammad tidak takut akan hal itu. Karena apa? Kematian hanya di tangan Allah. Setelah itu Nabi Muhammad tetap menyebarkan agama Islam walaupun dengan ancaman